Shalom untuk kita semua. Saat ini kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami sebagai anak-anak-Mu mau membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan yang datang bagi kita pada saat ini terambil dalam Yakobus 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita, anak-anak Tuhan, yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Kekasih-kekasih Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini, saya mengambil sebuah tema kecil yang berbunyi, Tuhan kita tak pernah berubah. Kekasih-kekasih Tuhan, Yakobus menegaskan bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa. Rencana dan rancangannya selalu baik untuk kita umat-umatnya. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Begitu pula Kristus menegaskan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10b. Kekasih-kekasih Tuhan, kita patut bersyukur dan berbangga hati karena kita punya Bapa yang teramat baik, yang kebaikannya tidak hanya terjadi pada musim-musim tertentu, tetapi di sepanjang musim kehidupan kita. Kebaikannya tidak pernah berubah, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Kekasih-kekasih Tuhan, bila saat ini kita sedang menghadapi berbagai masalah atau pergumulan hidup yang berat, terkhususnya kita semua saat ini tengah berada pada pandemi COVID-19. Tetapi jangan dengan masalah yang berat ini kita berputus asa, menyerah, kecewa, dan bahkan kita menyalahkan Tuhan tentang apa yang terjadi saat ini. Tetapi mari kita serahkan semua beban kita, masalah kita, pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Karena Ia sangat bisa diandalkan. Dia sudah lebih dari cukup. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan rindu melakukan perkara-perkara yang baik bagi kita anak-anaknya, bukan karena kita berjasa dan layak. Tuhan melakukan perkara-perkara yang baik bagi kita karena Ia memang baik. Bahkan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8b. Walaupun segala sesuatu yang ada di dunia ini berubah, firman-Nya tidak berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Kasih-Nya dan kuasa-Nya tidak pernah berubah. Justru kita yang mudah sekali berubah. Kasih, kesetiaan, dan ketekunan kita dalam mengikut Tuhan seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ketika berada dalam situasi yang baik, kita mengasihi Tuhan. Tetapi begitu diperhadapkan pada situasi yang buruk, kita langsung berubah 180 derajat. Kita berpaling darinya dan melupakan Ia dalam segala kegiatan kita. Tetapi ingatlah, tidak ada kasih seperti kasih Tuhan. Kasih-Nya abadi dan tidak perlu diragukan lagi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan
sebagian kecil dari firman. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mampu menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang selalu setia dan percaya kepadamu Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi. Tuhan, ampuni kami. Demi Kristus, kami telah berdoa. Amin.